bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Ruang sidang berubah riuh oleh teriakan ibu-ibu pendukung Roy Suryo usai hakim membacakan putusan pra-peradilan. Kekecewaan pun ditumpahkan pendukung Roy Suryo. Hakim Tunggal Sidang Pra-peradilan Roy Suryo Iketut Darpawan memutuskan menolak seluruh permohonan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Hakim menilai Roy Suryo sengaja memecah satu persatu dan menyalahgunakan pra-peradilan dengan tujuan menunda pokok perkara. Dengan demikian penetapan status tersangka Roy Suryo sah. Hakim Tunggal Iketut Darpawan menilai putusan pra-peradilan sebelumnya yang mengabulkan sebagian gugatan terkait penangkapan, penggeledahan dan penahanan tidak mempengaruhi pokok perkara. Nah, bagi saya menyerahkan sepenuhnya. Langkah selanjutnya pada para kuasa hukum saya. Mas Refli, Mas Abdul Ghafur Sangaji, Bu Soraya, Mas Tristan, kemudian Pak Yasena dan lain sebagainya. Ya, saya menyerahkan sepenuhnya. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra-peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra-peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan. Permohonan kliennya ditolak, kuasa hukum Roy Suryo Refli Harun menyatakan siap masuk ke pokok perkara. Kita hormati putusan ini dan tentu kalau ditanyakan pada Mas Roy apakah Mas Roy siap untuk pokok perkara, at any time kita siap. Ya, ini adalah the lawyer's way untuk mencari jalan agar kemudian Mas Roy ringan, ya, kemudian ringan langkahnya ketika harus berhadapan dengan pokok perkara. Roy Suryo juga sudah mendaftarkan gugatan pra-peradilan ketiganya yang meminta ganti rugi dan rehabilitasi ke Polda Metro Jaya atas penangkapan, penahanan, serta penggeledahan yang dinyatakan tidak sah dalam penanganan kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Sidang pra-peradilan ketiga rencananya digelar pada 28 Juli. Tak berhenti, Roy Suryo berniat mengajukan gugatan pra-peradilan keempat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Jangankan soal pasal, apalagi buku. Buku itu mau ditampilkan di mana? Buku itu kalau nanti mau digunakan sebagai barang bukti, sudah nggak bisa lagi, sudah P21. Sudah tutup. Respon, mau jadi apa dia? Jangankan ahli, saksi pun tidak layak untuk dikualifikasi sebagai saksi. Kenapa? Karena dulunya Respon itu adalah bagian dari yang tersangka. Kemudian mencari penyelamatan diri, dapat RJ, kemudian SP3. Kalau dia masih tersangka, dia kemudian menjadi saksi mahkota, menyerang kami, lah itu malah boleh. Tapi sekarang udah nggak, tanyakan deh pada lawyernya Jokowi. Jangan-jangan lawyernya Jokowi juga nggak akan pakai ini Respon ini, nggak akan dipakai. Udah apalagi kita bahas bukunya, udah lewat buku pesanan lagi, ya nggak usah. Jadi pemirsa sekalian, jadi persoalan ini sebenarnya bukan persoalan Pak Jokowi lagi. Ini udah negara, udah JPU dengan para terdakwa. Maka saya harus menyampaikan tentu hal-hal yang terkait dengan Pak Jokowi ya sebatas ketika beliau akan diundang untuk menyampaikan ijazah-ijazahnya aja. Jadi kalau bicara masalah ini ya saya setuju dengan judulnya sebenarnya ya kita masuk ke pokok perkara. Ke pokok perkara kemudian kita membuktikan. Membuktikan apa? Apa dasarnya Mas Roy, Bu Tiva mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Itu. Sehingga kita bahas apa? Biar kita tahu apakah Mas Roy melakukan apa? Biar jelas pemirsanya, biar juga masyarakat tahu. Sehingga tidak ada twist-twist lagi. Karena persidangan ini, persidangan untuk mengatakan bahwa Mas Roy dan Bu Tiva, sebagaimana tadi rekan Refli menyampaikan, diberikan kesempatan untuk membuktikan penyampaiannya itu benar apa tidak gitu loh. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin kepada Presiden saat menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka.
Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya, kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya, saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan, ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya, kalau kau bukan pengecut. Merespon pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang sempat menyinggung posisi Jampitsus Febri Adriansah sebagai sosok kebanggaan Presiden Prabowo Subianto dan meminta proses hukumnya dikaji ulang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan proses hukum terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansah tidak memerlukan izin khusus dari Presiden. Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa, Klaim ya saya rasa kembali kepada mekanismenya. Ya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus seizin Presiden itu kan. Prasetyo juga secara tegas membantah anggapan tindakan hukum atau pemeriksaan terhadap pejabat setingkat Jampitsus harus mendapatkan persetujuan atau izin dari kepala negara. Menurutnya, sistem hukum di Indonesia sudah memiliki prosedur tetap yang mandiri. Tim Liputan Anyus melaporkan. Tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Seperti itulah pernyataan Hotman Paris Hutapea. Dengan lantang ia mengkritik Polri yang berani-beraninya menetapkan Febri Adriansah sebagai tersangka tanpa izin Presiden. Begitu saja dipermalukan, ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya, kalau kau bukan pengecut. Pernyataan Hotman langsung memantik reaksi publik. Koordinator Maki Boyamin Saiman bahkan menyebut selain sudah menjatuhkan marwah Presiden, Hotman juga diduga sedang membenturkan kepolisian, Kejaksaan Agung dengan Presiden. Kalau kemudian ini dikatakan harus izin, ini justru makin berbahaya ketika seakan-akan posisinya ini dibuat dua kubu. Kubu kepolisian yang bersama-sama Kejaksaan Agung, satu keranjang. Nah, di keranjang yang lain berhadapan-hadapan itu adalah kubu Febri Adriansah, kubu Hotman Paris, dan kubu Presiden. Nah, berarti kan sangat berbahaya. Artinya apa? Pak Hotman Paris mencoba membenturkan, menghadap-hadapkan proses hukum yang ada di kepolisian dan kejaksaan dengan Presiden. Seakan-akan bahwa Presiden itu membela Febri Adriansah. Pendapat lain disampaikan Yudi Purnomo. Ex-penyidik KPK itu menduga Hotman sengaja membawa nama Presiden sebagai strategi untuk menghadapi pemeriksaan penyidik Kejagung. Membawa-bawa nama Presiden adalah strategi ya dari pihak Pak FA melalui pengacaranya, karena tentu mereka sudah melihat bagaimana para penyidik kejaksaan mempunyai banyak alat bukti, barang bukti yang kemudian ditanyakan kepada tersangka. Pernyataan kontroversi sang pengacara kondang itu tiba juga di istana. Dengan tegas istana menyebut proses hukum Febri Adriansah tidak memerlukan izin khusus dari Presiden. Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ex-Jampitsus Febri Adriansah tersandung 3 mega korupsi sekaligus, yakni piutang di PT Krakatau Steel, pemerasan saksi dan tersangka di PT Asabri, hingga manipulasi pengadaan batubara di PT PLN. Bersama rekannya Don Rito, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini belum juga ditahan oleh penyidik Kejagung. Tim Liputan Ainus melaporkan. Waspadalah saat bermain ponsel di jalan. Kamera pengawas merekam aksi penjamretan di depan halte MRT Setiabudi Astra di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
Seorang pria yang sedang berjalan di trotoar bersama rekannya menjadi target dua pelaku yang berkendara motor. Saat korban lengah memainkan ponselnya, pelaku langsung mendekat dan merampas ponsel korban hingga pelaku kabur. Diduga para pelaku beraksi secara berkomplot. Kami sudah melakukan penyelidikan secara menyeluruh terkait aksi penjamretan yang viral di media sosial. Yang sedari lokasi kita mendapatkan info terjadi di Wisma Astra di daerah Tanah Abang. Kami juga memohon doanya untuk rekan-rekan sekalian untuk kami bisa menyelidiki serta menangkap pelakunya sendiri. Pelaku diduga berapa orang? Pelaku diduga sekitar 2 orang yang memang banyak yang menginformasikan kepada kita kalau memang itu merupakan sudah beberapa kali melakukan penjamretan di daerah Tanah Abang dan daerah-daerah lainnya. Polisi yang telah mendapat laporan dari korban melakukan olah TKP dan periksa CCTV guna mencari petunjuk. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi kita semua agar selalu waspada di jalanan karena aksi kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.